Oke. Anda bekerja sebagai kepala departemen di sebuah organisasi multikultural. Salah satu anggota tim berasal dari latar belakang budaya yang sangat berbeda dan sering merasa kesulitan beradaptasi dengan gaya kerja yang ada. Apa langkah pertama yang harus Anda ambil untuk membantu anggota tim tersebut ya? Di sini Bapak Ibunya ada menjawab A dan menjawab B ya. A. Mendorong anggota tim untuk menyesuaikan diri dengan cepat agar tidak mengganggu alur kerja. Oke, kita skip dulu ya Bapak Ibu ya. B. Mengadakan sesi orientasi budaya untuk seluruh tim agar memahami perbedaan dan meningkatkan pemahaman antar budaya ya. Sesuai dengan tips kita tadi ya, kita harus bisa berkomunikasi ya dengan efektif ya. Antara A dengan B mana yang lebih tepat Bapak Ibu ya? Tentu yang lebih tepat yang mana Bapak Ibu? Yang B ya. Mengalihkan tugas anggota tim tersebut agar tidak perlu berinteraksi. Ya, ini enggak ya Bapak Ibu ya, apalagi kalimatnya berupa kalimat yang negatif ya. Langsung kita eliminasi ya. Apalagi mengabaikan. Kata-kata mengabaikan, tidak peduli ya, juga langsung kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul sekali Bapak Ibu ya. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Mantap sekali. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya ya. Ini merupakan soal FR PPPK Sosial Kultural terbaru part yang ke-7. Oke, kita lihat soalnya ya. 35 detik dari sekarang. Oke, waktu kita sudah habis. Yana seorang ASN dan baru saja dipindah tugaskan. Hari ini dia mulai mengajar di tempat baru. Tempat tersebut masih terpencil dan lebih banyak menggunakan bahasa daerah. Begitupun dengan guru-guru di sekolah yang lebih banyak berinteraksi menggunakan bahasa daerah. Sikap Yana seharusnya lebih banyak diam dan tersenyum saja ya. Nah, ini jelas-jelas nih ya kalau ada kata diam, berdoa ya, itu hanya berupa tindakan yang pasif ya. Langsung kita eliminasi. B. Menyapa rekan guru yang lain dengan bahasa Indonesia ya, karena memang Bapak Ibu ya, kita kan belum mengerti juga ya Bapak Ibu ya bahasa daerah mereka. Karena kita belum mengerti juga, makanya kita menyapa mereka dengan bahasa Indonesia ya, karena bahasa ibu kita semua orang akan mengerti bahasa Indonesia. Menjadi penonton setia karena tidak paham. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini hanya berupa pendapat ya, sesuai dengan trik kita Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya. Mana trik kita yang kemarin Bapak Ibu? Kita lihat dulu ya. Jika ada pendapat berupa pendapat ya, pernyataan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jangan pilih pilihan ganda yang hanya berupa pendapat, pernyataan, ataupun perasaan ya. Jadi kalau yang seperti tadi itu Bapak Ibu ya, itu berupa apa Bapak Ibu? Berupa pendapat ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini ya, menjadi penonton setia karena tidak paham. Ini kan berupa pendapat ya. Makanya itu langsung kita eliminasi. Belajar bahasa daerah agar dapat ikut berbincang-bincang dengan guru yang lain ya. Nah, ini mana yang apa yang tepat Bapak Ibu? Kita lihat ya. 3, 2, 1. Yuhu. Kan langkah pertama kita dulu Bapak Ibu ya. Langkah pertama kita sapa dulu dia berbahasa Indonesia. Nanti kalau langkah kedua baru kita belajar bahasa daerah mereka ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, itu langkah yang kedua. Mantap. Selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Oke,
silahkan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, di tap-tap layarnya dan di-share-share kepada teman-teman yang belum bergabung pada malam hari ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah tadi, ini sudah juga ya. Oke, ini sudah juga ya. Tadi siang ini sudah ya, tadi siang sampai nomor berapa tadi ya? Sampai nomor, nah ini ya, oke Bapak Ibu. Nah ini ya, kita lanjut ya. Soal selanjutnya 35 detik dari sekarang. Sudah berapa soal Bu? Sudah berapa ya? Kita kasih tahu nggak ibunnya tuh? Sudah berapa? Ya, coba lihat saja nanti rekamannya ya. Waktu sudah habis. Suatu hari Anda berkenalan dengan seseorang, setelah beberapa jam berlalu dengan perbincangan, Anda dapat menyimpulkan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang tidak mendukung setiap tindakan pemerintah ya. Dia mengajak Anda untuk bergabung membentuk kelompok untuk memberontak pada pemerintah dan meminta kemerdekaan. Dia mengaku sudah mendapatkan banyak pendukung dan dalam waktu dekat akan menjalankan aksinya ya. Sikap Anda ya. Nah, ini sesuai dengan soal FR kita Bapak Ibu ya, dan juga sesuai dengan trik kita. Kalau ada sesuatu tindakan ya yang mengancam ataupun yang akan berbuat negatif ya, kita tidak boleh diam saja Bapak Ibu ya. Kita harus ada tindakan positif yang nyata. A. Menentang dengan keras karena hal tersebut dapat memecah belah. Bolehlah kita skip dulu. Yang B. Merekam pembicaraan dan melaporkannya kepada pihak berwajib agar ditindaklanjuti ya. Karena memang di situ kita itu bersama mereka ya Bapak Ibu ya. Antara A dengan B yang merupakan tindakan nyata yang positif yaitu yang B. Oke. Yang C bersikap netral dan menunggu siapakah pemenangnya. Nah, ini enggak Bapak Ibu ya. Ini abu-abu dan juga tidak merupakan solusi ya. Kalau yang D meninggalkan mereka karena tidak mau terlibat dan ini juga kita tidak mau ikut andil ya Bapak Ibu ya. Nah, kita harus ada tindakan nyata yang positif ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul. Kalau yang nyatanya gimana katanya tadi? Yang nyatanya diam ya. Nah, kalau yang nyatanya diam ya. Nah, seperti itu ya. I7. Nah, sekarang saya masih I5 nih Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan lah besok bisa I7 ya. Oke Bapak Ibu. Kita lanjut lagi soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Waktu kita sudah habis. Dinda dan suaminya baru saja pindah ke rumah baru karena suaminya dipindah tugaskan ke daerah lain. Saat melapor ke ketua RT setempat, ia diberitahukan beberapa hal terkait kegiatan kampung termasuk kegiatan berdoa bersama di malam Jumat. Ketua RT memberitahukan bahwa setiap rumah mendapatkan giliran untuk membawa hidangan ke acara tersebut. Sikap Dinda saat malam Jumat itu tiba gimana Bapak Ibu? Rata-rata Bapak Ibunya menjawab A ya.
ikut membawa hidangan ke acara malam Jumat. Ya, benar sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi dimanapun kita berada Bapak Ibu, kita harus bisa menyesuaikan diri ya. Sesuai dengan pepatah Minang, karena saya orang Minang ya. Di ma bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus bisa menyesuaikan diri, oke? Nah, kalau yang B tidak membawa, ikut ini kita eliminasi langsung ya. Eliminasi langsung. Junjung saya di mana? Kalau yang C ikut membawa hidangan jika suaminya mengikuti. Kalau nggak ikut suaminya berarti nggak membawa dong Bapak Ibu, ya kan? Nah, ini juga tidak Bapak Ibu ya. Kalau yang D tidak ikut, nah, tidak ikut pelit, pelit katanya ya, karena belum mengenal bekas sekitar. Ya, nggak boleh ya Bapak Ibu ya. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Oke. Jelas ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu, mantap. Ya, selamat ya kepada Bapak Ibu yang menjawab A. Mantap sekali ya. Oke Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu saya sudah merekam tadi Bapak Ibu ya, merekam mengedit video tadi Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu coba nanti ya, boleh setelah saya live ini ataupun nanti besok pagi boleh juga ya, 25 soal tryout manajerial PPK 2025 ya, soal ini ada baru-baru juga ya, jadi ini ada timernya nanti Bapak Ibu ya, ada waktunya Bapak Ibu ya, ada stopwatchnya, nah jadi bisa Bapak Ibu manajemen waktu lah ya. Jadi dari setiap satu soal nanti langsung ada jawabannya. Silahkan Bapak Ibu Bapak Ibu tulis apanya ya, skornya, lalu diketik di kolom komentar berapa Bapak Ibu yang telah mendapatkan skornya ya. Ini sudah 62 orang di sini mengerjakannya ya. Oke, ini bagian baru-baru ya. Kalau yang untuk guru ada juga 15 soal tryout ya. Ini juga memakai timer ya Bapak Ibu ya. Siap ditunggu. Oke, mantap ya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin soal-soal kami ini ya, kami masih menyediakan ya paket-paket, yaitu ada paket guru ya, paket penata, operator ya, lalu administrasi dan juga paket mahasiswa ya. Bagi Bapak Ibu yang berminat boleh langsung saja di order. Aduh, hubungi adminnya ya. Adminnya ini ya. Oke, hubungi admin kami di sini, oke. Mbak guru nih yang dulu honorer apa PPG Prajab? Ya tergantung apa saja Bunda ya. Kalau dia sesama aturannya dengan X2 dulu ya. Jadi yang lama-lama honor dulu didahulukan ya Bapak Ibu ya. Lihat kembali aturan di Permen Kemenpan RB 348 ya. Saya ada permennya tapi belum saya buka ya. Nah, jadi di sini honorer biasanya ya, karena honorer yang lama-lama yang THK 2 itu biasanya ya, yang THK 2. Oke, karena Bapak Ibunya sangat semangat sekali ya, malam hari ini saya diskon lah ya, saya diskon. Oke, saya diskon sebanyak ini ya, dari yang guru saya diskon semuanya ya. Yang guru 75 saya jadikan malam ini menjadi 70, oke? Yang penata, oke saya diskon juga menjadi seperti ini ya. Oke, yang operator juga ya, yang pengelola umum ada, ditanya saja ke admin saya ya. Dan Mansoswa ini terupdate terus ya, terupdate terus. Yuhu. Nah, silakan Bapak Ibu hubungi admin kami ya. Bapak Ibu malam ini dapat diskon dari saya ya. Hubungi admin kami di nomor tersebut ya. Guru honorer 50. Aduh, janganlah, Bon ya. Kan semuanya guru honorer di sini mau ikut tes ya. PPG Prajab kan juga sama itu ya. Ya kan Bunda, karena banyak sekali filenya Bunda ya. Coba Bunda lihat di sini ya. Filenya paket komplit ya, lalu Bapak Ibu buka ya. Kumpulan materinya banyak sekali sesuai dengan kisi-kisi 1 sampai 39 ya. 1 sampai 39 ini saja satu file itu ya. Lihat berapa halaman ini ya. 198 halaman ya. Nah, itu satu file itu ya. Nah, jadi sangat lengkap sekali Bapak Ibu ya. Lalu teknisnya banyak juga di sini ya. Ada manajerial, sosial kultural, kami berikan juga manajerial, sosial kultural dan juga apa perbedaan pendekatan model metode ya.
Nah, ini baru satu folder. Nah, mana folder yang kedua? Folder yang kedua yaitu soal tryout teknis guru ya. Sebanyak 90 soal juga ya. 90 soal ya. Soalnya juga panjang-panjang ya. Boleh saya spill satu seperti ini soal tryoutnya ya. Jadi bisa Bapak Ibu tryout di sini ya, pakai saja stopwatch sendiri ya. Walaupun ini berbentuk offline. Nah, ini soal-soal tryoutnya ya. Soalnya tryoutnya seperti ini panjang-panjang dan nanti jawabannya itu di bawah ya. Nah, ini sini jawabannya di bawah. Ada skornya sini. Jadi bisa Bapak Ibu catat berapa dapat skornya ya. Nah, dan lihat soal di sini ya, soal FR PPK Guru dan Mahasiswa sudah ada terupdate juga ya. Jadi ini soal-soal FR Mahasiswa, lihat Bapak Ibu baru saya upload tadi barusan ya. Kalau Pak Ade yaitu FR Teknis Guru part yang ke-12 ya. Kalau yang saya baru saya upload tadi yang ini ya. Yang soal FR manajerial part yang ke-9 ya. Jadi tanggal 18 April ya. Jadi bagi Bapak Ibu kalau yang order itu cukup bayarnya di awal saja dan akan mendapatkan nanti ya soal-soal terbaru dari kami. Oke. Dan baru yang bergabung juga, ini jadwal live kami ya. Silahkan Bapak Ibu screenshot ya, agar tidak kelewatan live dari kami. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut lagi soal selanjutnya. Ini sudah juga ya. Mana tadi ya? Oke, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. Ngomong amin Kak. Ini silahkan hubungi saja ya Bapak Ibu ya. Hubungi saja di sini ya. Saya beri waktu 10 detik ya. Men-screenshot 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Anda tergabung dalam organisasi peduli lingkungan. Saat acara membersihkan lingkungan, salah seorang warga dengan sengaja membuang sampah sembarangan di tempat. Bagaimana tanggapan Anda? Rata-rata Bapak Ibunya di sini menjawab C dan D. A. Membersihkan sampah tersebut di depannya. Ya, berarti dia membuang sampah lalu kita bersihkan. Apakah dia nanti tersindir ataupun tidak ya? Ini bukan ini Bapak Ibu ya. Bagaimana dia itu nanti sadar Bapak Ibu ya. Kalau kita bersihkan apakah dia nanti sadar atau tidak ya, apakah dia merasa tersindir atau tidak, jadi belum pasti juga ya. Maka yang A ini bukan merupakan jawaban ya. Kalau yang B, saya meminta tim untuk mendokumentasikan kejadian tersebut agar bisa menjadi pembelajaran bagi yang lain ya. Ini di foto berarti ya. Kalau yang C, saya menjelaskan terkait pentingnya etika menjaga kebersihan. Kalau yang D, saya memintanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Mana tindakan nyata yang lebih langsung Bapak Ibu ya? Kalau menjelaskan ya nanti dia mau mendengarkan Bapak Ibu ya. Kalau enggak gimana Bapak Ibu? Berarti yang C ini juga kita eliminasi ya. Antara B dengan D mana yang lebih tepat itu Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat yang D ya. Harus ada Bapak Ibu ya tindakan nyata yang langsung dari kita ya. Kita minta dia membuang sampah pada tempatnya. Oke, soal selanjutnya.
Anda dipercaya untuk mengirimkan sebuah barang di pertengahan jalan, barang tersebut jatuh ya dan mengakibatkan kerusakan ringan. Bagaimana tanggapanmu? A. Saya menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan keadaan sebenarnya. B. Saya menawarkan ganti rugi setelah menjelaskan keadaan sebenarnya ya. Antara A dengan B tentu lebih tepat yang B ya Bapak Ibu ya. Kalau yang C, saya tetap memberikan barang tersebut setelah menjelaskan keadaan sebenarnya ya. Ini nggak ada, kita ganti ini. Kalau yang D, saya mengembalikan barang tersut ke pengirimnya agar penerima tidak mendapatkan barang yang rusak. Mana yang lebih tepat itu Bapak Ibu? Saya mengembalikan barang tersebut ke pengirimnya agar penerima tidak mendapatkan barang yang rusak. Antara di sini Bapak Ibu menjawab B semuanya ya. Ada yang menjawab A. Apakah hanya meminta maaf saja Bapak Ibu? Apakah meminta maaf saja? Ya, lebih tepat yang mana? 3, 2, 1. Yuhu. Ya, betul Bapak Ibu ya. Lebih tepat kita tawarkan ganti rugi ya. Setelah itu kita jelaskanlah keadaan sebenarnya. Ya, sebenarnya awalnya memang minta maaf dulu ya. Tetapi tidak sekedar minta maaf saja ya. Kita tawarkan ganti rugi, ada tindakan nyata yang langsung dari kita sendiri. Oke, Bapak Ibu? Mantap. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Salah seorang teman kelas anak Anda adalah anak berkebutuhan khusus. Ia sering merebut makanan temannya yang berwarna coklat dan sering mengamuk sendiri di kelas. Tentunya guru kelas mereka memberikan pengawasan ekstra. Beberapa orang tua mengetahui hal tersebut dan mencemooh anak tersebut. Bahkan ada yang meminta agar anak tersebut dikeluarkan dari kelas ya. Saya menyayangkan hal tersebut sebab setiap anak memiliki kesempatan yang sama. Kalau seperti ini Bapak Ibu, ini hanya berupa pendapat ya. Setiap yang berupa pendapat langsung kita eliminasi. B. Saya setuju jika hal tersebut mengganggu siswa lain, berarti kita setuju dengan tindakan yang mencemooh itu ya. Ini juga bukan merupakan aksi yang positif ya. Saya meminta pihak sekolah dan memberikan sosialisasi terkait penerimaan anak berkebutuhan khusus ya. Ya ini ada tindakan kita ya Bapak Ibu ya. Kita mintalah kepada pihak sekolah agar memberikan sosialisasi. Nanti paham semuanya, baik itu orang tua ataupun siswa kita ya, tentang namanya tidak boleh membuli gitu ya. Oke, yang D, saya mengikuti aturan yang ditetapkan sekolah. Kalau ini iya, tidak ya. Ini ngikut saja ya. Berarti tidak teguh pendirian ya. Jelas jawabannya apa? 3, 2, 1. Yuhu. Ini merupakan indikator kepekaan terhadap keberagaman. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada pertanyaan, ini formasi apakah? Ini formasi untuk semua formasi ya, sosial kultural ya. Mansoswa sosial kultural ya Bapak Ibu ya. Aduh, itu salah ketik tuh Bapak Ibu ya. Salah ketik itu ya C. Ya namanya buru-buru Bapak Ibu ya. Namanya buru-buru ya. Ya, mengetik soal saya, live saya, membuat konten YT saya semuanya, satu orang banyak kerjanya, belum sekolah lagi, belum mengurus anak kan. Jadi maklumi saja lah ya Bapak Ibu ya, maklumi ya. Live-nya udah dari tadi ya Mun, iya. Soalnya
Kalau saya pernah beroperator. Kalau live Bapak Ibu ya, kalau live itu saya hanya live-nya yaitu tentang SJT Teknis Guru bersama Pak Ade dan kalau mahasiswa bersama saya ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf bagi Bapak Ibu yang penata ataupun operator, kami hanya menyediakan soal-soalnya saja ya. Untuk live-nya kami belum bisa Bapak Ibu ya karena keterbatasan tenaga juga, waktu juga ya karena memang kami guru makanya kami fokus ke guru dan juga mahasiswa ya. Ya, terima kasih Mas Sosial Kultural tindakan langsung ya Kak. Ya, lihat sini trik and triknya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum apanya kita lihat trik cepatnya. Jadi ini sudah 100 kali saya ulang ya. Saya nggak mau mengulang lagi, silakan di SS saja ya Bapak Ibu ya. Silakan di SS saja, oke? Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Saya sampai jam setengah 10 saja Bapak Ibu ya, karena tadi siang sudah juga live ya. Nanti takutnya kecapean ya Bapak Ibu. Kalau ini adalah perbedaannya Bapak Ibu. Apa sih perbedaannya manajerial dan sosial kultural? Nah, sudah ada semuanya di folder kita itu Bapak Ibu ya. Bu, suara anaknya kok belum kedengaran? Ya, sama bapaknya. Nah, sekarang ganti-gantian dulu anaknya bersama bapaknya. Biasanya waktu bulan puasa ya nggak bisa saya live Bapak Ibu malam ini ya. Mungkin yang udah live lama dengan kami tuh tahu tuh ya kejadiannya ya. Baru saya live dia nangis nanti. Sekarang ganti-gantian dulu bersama bapaknya. Oke Bapak Ibu, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang. Terima kasih Bu Asri. Nomor admin, lihat saja di bio saya ya Bapak ya, atau Ibu Nonem ya, lihat saja di bio saya ya. Anda bekerja di lingkungan kerja yang beragam secara budaya. Salah satu rekan kerja Anda memiliki kebiasaan yang dianggap tidak lazim oleh beberapa anggota tim lainnya. Hal ini memicu ketegangan di dalam tim. Apa langkah pertama yang Anda lakukan untuk mengatasi situasi tersebut? Kalau ada kata-kata mengabaikan, langsung kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Yang B, mengadakan diskusi untuk membahas perbedaan budaya dan pentingnya saling menghormati. Nah, ini sangat tepat sekali ya. Jadi sudah ada trik kita tadi ya, bisa berkomunikasi efektif, bermusyawarah, bermufakat, itu kita utamakan juga di sosial kultural ya. Berarti yang B ini betul ya. Yang C, meminta rekan kerja tersebut untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas tim ya. Berarti kita hanya minta dia saja ya, tidak ada tindakan yang nyata dari kita. Kita hanya minta dia saja ya. Berarti antara B dengan C tentu yang lebih tepat yang B. Oke Bapak Ibu. Yang D, memindahkan anggota yang tidak cocok ke tim lain. Nah, ini juga tidak merupakan jawaban. Jelas ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Ini termasuk Bapak Ibu indikator keberagaman. Ya, jadi opsi B itu adalah yang paling tepat karena mendukung komunikasi terbuka dan pemahaman antar budaya ya. Ini juga membantu menciptakan harmoni tanpa mengorbankan nilai keberagaman ya. Nah, jadi bagus sekali ya Bapak Ibu ya. Yuhu. Wow, sudah makin malam ya. Malam Minggu nggak malam Minggu Bapak Ibu nih ya. Nah, malam minggunya bersama saya ya. Malam minggunya ada 200 orang ya, kurang lebih di sini ya. Mantap sekali. Oke, masih semangat. No admin, no admin. Ya, Bu Nonem ya, silakan ya bagi Bapak Ibu ya. Jangan ini untuk guru juga, Bu. Ya, ini untuk guru semuanya ya. Jadi Bapak Ibu silakan di screenshot dulu ya. Kita lihat dulu apa namanya di folder saya ini ya.
semua Bapak Ibu akan melalui namanya ujiannya ini ya, rincian soalnya. Soal teknis sesuai formasi yang Bapak Ibu lamar, manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal ya. Jadi hari ini kita belajar yang sosial kultural ini 20 soal nanti di ujian Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu ujian itu 2 sesi nanti Bapak Ibu ya. Sesi yang pertama yaitu soal teknis 90, manajerial 25, sosial kultural 20, 135 soal ya. Waktunya hanya 120 menit. Makanya di room kita ini berlatih satu soal itu 35 detik agar Bapak Ibu terbiasa ya manajemen waktu. Jadi nanti di ujian tidak ada namanya yang soal yang tidak terbaca Bapak Ibu ya. Jangan lama-lama di satu soal ya. Itu sesi yang pertama. Lalu setelah itu mungkin diberikan Bapak Ibu jeda. Sesi yang kedua, jadi soal wawancara ini tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi dia tersendiri, diberi waktu juga 10 menit tersendiri dan merupakan soalnya berupa pilihan ganda ya. Jadi 2 sesi nanti Bapak Ibu ya. Dan kalau trik-trik kami kerjakanlah dulu Bapak Ibu soal nomor 91 sampai 135 dulu ya, manajerial sosial kultural ya. Kenapa Bapak Ibu? Ya karena manajerial dan sosial kultural itu walaupun salah dia mendapatkan poin 1 ya. Ya, ini dia mendapatkan poin 1. Tetapi kalau teknis dia salah mendapatkan poin 0. Tetapi kalau yang guru dia beda ya, antara guru dengan bukan guru ya. Kalau yang guru walaupun salah dia tetap mendapatkan poin 1 ya. Tetapi kalau bukan guru dia mendapatkan poin 0 sesuai dengan Kemenpan RB 348. Boleh Bapak Ibu ketik di Google dicari itu nanti ya. Itu aturannya sekarang ya. Lalu setelah itu baru kerjakan nomor 1 sampai 90 dan pilihlah jawaban yang mengutamakan profesionalisme ya dalam bekerja dan pilihlah jawaban yang memberikan solusi serta pilihlah jawaban yang menunjukkan kamu ya memiliki integritas, tegas, adaptif dan tidak pelin-pelan. Ya, dan bagi yang Bapak Ibu yang guru-guru di sini banyak sekali mungkin yang guru-guru ya, jangan ditanya kali sudah 1000 kali mungkin ya. Sudah 1000 kali. Bun, mana soal PGSD? Bun, mana soal PJOK? Bun, mana soal-soal ini? Bapak Ibu ya, semenjak PPK 2024 tahap 1 ya, semua soal guru itu tidak lagi mengarah ke mapel ya. Nah, jadi jangan ditanya lagi Bapak Ibu ya. Nah, jadi jangan ditanya lagi. Itu soalnya berbentuk SJT Bapak Ibu ya. Situational Judgment Test. Apa itu SJT? Soal berisi kasus dalam pembelajaran. Kemudian peserta diminta menentukan tindakan yang tepat berdasarkan pengetahuan kompetensinya. Ya, sabar. Jadi tanya terus ya. Nah, jadi Bun kok soal PPK tuh kok sama soal PPG? Ya sama, karena kisi-kisinya sama dengan PPG Bapak Ibu ya. Nah, makanya kami itu berusaha menyusun materi itu ya sesuai dengan kisi-kisi dari Kemenpan RB ini ya. Nah, yang paling banyak itu keluar pendidikan inklusif ya, anak berkebutuhan khusus dan literasi numerasi sesuai dengan FR teman-teman kita yang waktu dulu belajar dengan kita ya. Nah, ini sudah kami susun seperti ini Bapak Ibu. Contohnya ini kisi-kisi nomor 29. Kami berikan teorinya dulu Bapak Ibu ya. Lalu kami berikan contoh soal ya. Lalu kita berikan pembahasan ya. Lalu lalu kita berikan di sini tipsnya. Misalnya tipsnya gimana? Tips menggunakan remedial pengayaan gimana tipsnya gitu ya. Refleksi juga begitu. Bagaimana tipsnya, ini contoh soal refleksi ya, bagaimana tipsnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada satu lagi yang mau saya jelaskan tadi terkait apa ini juga ya, seleksi PPK, tapi lupa saya apa yang mau saya bilang tadi ya. Coba kita lihat lagi di infonya ini ya. Oke, jadi bagi Bapak Ibu ya, silakan hubungi saja admin kami dulu ya, bagi yang berminat karena sudah saya diskon besar-besaran. Ya, lagi diskon malam ini. Jadi beruntung ya, yang paling beruntung orang yang awal bertemu dengan TikTok saya ya. Awalnya ini 45 awalnya. Kenapa Bapak Ibu? Karena soal FR di link Google Drive kita ini ya, lihatlah Google Drive saya mau penuh lagi Bapak Ibu mau penuh lagi ya, karena memang selalu ada tambahan file ya. Nah, lihat di sini soal FR ini
selalu ada tambahan file di sini Bapak Ibu ya. Sejak 7 Desember 2024 kami upload ya soal-soal FR itu ya. Sampai terakhir tadi ya, tadi apa namanya? Tanggal 18 April. Nah, sampai 18 April. Jadi cukup di awal saja ya, di order. Nah, nanti akan mendapatkan fasilitas soal FR tambahan ya. Keren Ibu, pasti Ibu kurikulum ya. Jadi tim Adesa Berbagi ini Bapak Ibu ya. Tim Adesa Berbagi ini yaitu Pak Ade dan saya ya. Jadi Pak Ade yang wakil kurikulum nih, Pak Ade wakil kurikulum, saya wakil kesiswaan ya. Jadi insya Allah lah bisa membantu Bapak Ibu ya, bisa membantu Bapak Ibu lulus ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak percaya ya benar Bun, Bunda apa namanya? Buktinya apa Bun buktinya? Seperti ini buktinya. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya teman-teman yang udah belajar dengan kita ya Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu apa juga percaya ya. Ya Ibu Desa ini banyak soalnya yang keluar di ujian bukti saya lulus PPPK tahap 1 ya. Nah, kalau yang belajar bersama kita Bapak Ibu nilai-nilainya tinggi-tinggi terus Bapak Ibu ya. Nah, ini alhamdulillah peringkat 1 ya, alhamdulillah peringkat 1 ya. Ini nilainya 562 ya. Ini juga peringkat 1 dia ya, peringkat 1 dia. Ini 576 ya. Yang banyak mirip itu manajerial dan wawancara. Kalau sosial kultural modelnya sama tapi hanya tokohnya aja yang berbeda katanya ya. Ini 574. Jadi kalau Bapak Ibu ya yang sudah lama belajar dengan kita sejak awal puasa kemarin, saya tantang Bapak Ibu jangan nilainya rendah kali ya, jangan di bawah 550 ya. Ya kalau bisa di atas 550 ya. Nah, ini mirip banget sama soal Bunda ya. Jadi jangan Bapak Ibu apa namanya nilai Bapak Ibu tuh di bawah 550 ya. Kalau bisa ini mirip soalnya mirip plek ketiplek katanya ya. Jadi mirip sekali Bapak Ibu. Ini tentang asesmen ini ya. Jadi guru-guru itu alhamdulillah ini inklusif ya, pembelajaran inklusif ini ya. Ya, saya contohkanlah sedikit sebentar Bapak Ibu. Ini dia ya. Ini adalah Ibu Macalate ya. Alhamdulillah berkat belajar dari materi Ibu kemarin dapat skor 578. Ya, amin, amin. Ya, ini 559. Nah, ini benar Bunda, hampir 70% yang keluar kalau baca-bacanya sambil diingat-ingat ya. 70% kan lumayan juga ya, lumayan juga ya. Ini sama dengan soal saya pas PPK tanggal 7 kemarin ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau ya, ini 561. Ini kalau rajin-rajin ya seperti nasibnya saya doakan ya, seperti Bu Mirna ini nanti ya. Alhamdulillah Bu Desa saya mampu peringkat 1 dari 400 dengan nilai 590 ya dari live yang Ibu sajikan. Mantap sekali. Jadi orang-orang yang sejak awal belajar dengan kami, yang sejak puasa itu ya, 3 kali sehari ya, di puasa saja kita 3 kali sehari. Sudah banyak sekali peluru-pelurunya untuk ditancapkannya di ujian tanggal 22 besok ya. Oke Bapak Ibu ya, sekedar itu saja sekedar memotivasi Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau udah yang lama belajar dengan kami ya, harus ya kalau bisa ditargetkan nilainya itu minimal 550 ya, itu minimal ya, minimal 550. Kalau bisa 600 ya bagus sekali Bapak Ibu ya. Kalau bisa 600 bagus sekali. Sangat berharap sekali saya ya kalau Bapak Ibu itu 600 ya. Oke, soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Anda sedang memimpin rapat yang dihadiri oleh anggota dari berbagai suku dan agama. Beberapa anggota saling berbeda pendapat dan suasana rapat menjadi panas. Apa yang Anda lakukan, ya? A. Mengakhiri rapat lebih awal. B. Mengingatkan semua peserta rapat untuk menjaga sikap saling menghormati dan lanjut diskusi secara terarah, ya. Kalau yang mengakhiri berarti ini Bapak Ibu ya tidak menyelesaikan konflik di atas Bapak Ibu ya. Antara A dengan B tentu kita ingatkan dulu peserta itu ya. Nah, berarti antara A dengan B lebih tepat yang B. Memihak salah satu pihak yang memiliki pendapat paling rasional. Nah, ini enggak Bapak Ibu ya, juga tidak merupakan bersosial kultural dan juga tidak ada empati juga ya. Apalagi membiarkan. Jelas ya jawabannya ya. 3, 2, 1. Yuhu. Iya, Bu Raina. Jadi opsi B itu pilihan yang terbaik Bapak Ibu karena menunjukkan kemampuan kepemimpinan dalam menjaga suasana harmonis sekaligus menyelesaikan masalah secara produktif. Apakah bisa nanti nilai saya tinggi? Ya insya Allah pokoknya belajar sama saya ya. Bakalah Bapak Ibu yang terlambat ya, kan banyak yang terlambat menemui channel saya ya. Semuanya Bapak Ibu kalau bisa ya, nanti katakan pula promosi enggak. Kalau bisa ditonton semuanya penjelasan soal-soal FR saya ini semuanya ya, penjelasan soal-soal FR saya ini merupakan rekaman live. Dan kalau bisa juga yang secara gratis juga tanpa ini sebenarnya paketnya saja yang habis ya. Paketnya saja yang habis Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil di akun saya ini kan, akun TikTok saya ya. Lalu Bapak Ibu ambil di sini yang ini sudah saya selipkan ya PPK ini kan, PPK ya, buka PPK ini. Yang di atas kan ada tuh namanya daftar putar ya, PPK. Lalu kan ini 300, kita kecilkan saja suaranya ya. PPK, di sini kan 357 bagian ya. Bapak Ibu tonton semuanya itu ya, Bapak Ibu tonton semuanya. Kalau Bapak Ibu tonton semuanya, insya Allah Bapak Ibu akan berhasil ya. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya, kalau yang sudah terlambat ya. Tapi kalau yang sudah hanya mengulang saja ya, perbanyak saja latihan soal, oke? Bu, yang di YT dan di DEF apakah sama? Tidak semuanya ya. Kalau yang di YT itu yang saya sempat rekam, saya upload. Banyak live kami ini yang tidak kami rekam ya. Ya rekam itu baru-baru ya, baru-baru 1 minggu atau berapa minggu yang lalu ya, masih baru-baru ya. Jadi yang lama-lama dulu itu tidak ada kami rekam ya. Jadi tidak semuanya file yang ada di Google Drive itu kita upload ke YT, tidak semuanya ya. Hanya beberapa part ya, hanya banyak itu soal-soal FR Mansoswa ya. Tapi kalau masalah teori, teks cepat itu tidak ada kami upload di YT, oke? Untung aja ketemu kakak live, amin ya, alhamdulillah ya. Habis lahiran nggak ada belajar, iya. Oh habis lahiran ya Bu Raina, nggak apa-apa Bu Raina, lihat saja YT saya sambil ngendong anak, sambil mengasuh ya, sambil memasak ya, atau sambil masih sakit misalnya, bisa didengarkan saja YT saya itu ya, rekaman live saya itu ya. Dan bagi Bapak Ibu lihat itu ya, sudah saya bilang daftar putar saya ini ya, daftar putar ini kan gratis ini ya. Ini lihat semuanya ya, 357 bagian. Baca semuanya, insya Allah ya Bapak Ibu ya. Kalau memang Bapak Ibu tidak belajar, insya Allah nanti ada pelurunya nanti ya untuk belajar, oke? Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. 35 detik dari sekarang.
Anda sering melihat tayangan televisi yang kurang atau bahkan tidak mendidik. Sikap Anda, ya. A. Mengajak para orang tua melakukan demo karena hal tersebut meresahkan bagi kelangsungan tumbuh kembang anak. B. Menemui dan berdiskusi dengan pihak yang berwenang memutuskan layak tayang sebuah acara agar mengambil tindakan yang lebih tepat. Ya, antara A dengan B tentu yang lebih tepat Bapak Ibu yang B, ya. Meminta agar siaran semua televisi ditutup saja, tidaklah Bapak Ibu, ya itu merugikan semua orang juga, ya ada yang bekerja di sana juga, ya ada yang mempunyai TV juga, itu sangat merugikan, tidak ya. Kalau yang dia berdoa, kalau ada kata-kata nanti Bapak Ibu berdoa, ya lalu apalagi mendoakan, ya pokoknya berharap gitu ya, itu merupakan yang pasti Bapak Ibu, tidak ada tindakan nyata yang langsung. Tapi kalau di dunia nyata kita harus banyak berdoa ya. Tapi kalau di soal saja, kalau hanya berdoa saja itu bukan merupakan jawaban ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab B. Masya Allah. Oke Bapak Ibu, masih tetap semangat ya. Jadi saya ulang lagi ya Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin membutuhkan soal-soal kami, ada paket guru, paket penata, paket operator, paket administrasi. Selain jurusan itu ambil saja paket mahasiswa ya. Malam hari ini kami masih diskon ya Bapak Ibu ya. Silakan di screenshot dan dihubungi admin kami pada malam hari ini. Oke? Baru gabung udah betul. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut lagi Bapak Ibu, soal selanjutnya. Ini mudah ya. Oke Bapak Ibu, ini sudah tadi ya, tadi siang ini udah yang belum-belum lah dulu ya. Yang belum-belum. Oke, Bapak Ibu, ini dia ya. Kita lanjut Bapak Ibu, 35 detik dari sekarang. Bapak Dirga, Anda diutus oleh atasan untuk menghadiri kegiatan di daerah terpencil. Ada di daerah tersebut mengharuskan adanya tumpeng dan ada acara menanam kepala kerbau. Anda tidak begitu setuju dengan adat mereka. Anda sebagai perwakilan kantor diminta untuk memotong dan mencoba tumpeng pertama kali ya. Sikap Anda adalah ya, betul ya kata Bapak Dirga ini ya. Sesuai dengan pepatah Minang ya, di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Saya mengikuti adat mereka untuk memotong dan mencoba tumpeng pertama kali ya. Ini merupakan jawaban yang tepat ya Bapak Ibu ya. Saya menolak, kita eliminasi, saya tidak setuju, kita eliminasi. Saya bersedia melakukan permintaannya dengan ekspresi terpaksa. Ini juga tidak merupakan jawabannya, kalimat negatif ya. Jelas jawabannya ya. 3, 2, 1. Oke, betul. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A. Oke, soal selanjutnya.
Anda tinggal bersama keluarga besar dalam satu rumah yang cukup besar ya. Di rumah tersebut tinggal orang tua, bibi, paman, saudara, sepupu, kakek, dan nenek ya, serta para asisten rumah tangga. Salah satu penghuni rumah terkena penyakit menular. Jika Anda diminta untuk mengambil keputusan, maka A. Saya menempatkannya di ruang terpisah. Kalau ini tidak terempati sekali Bapak Ibu ya, sama dengan COVID kemarin ya. Kalau yang B, saya meminta untuk dirawat. Antara A dengan B, tentu lebih tepat yang B Bapak Ibu ya, karena memang ada tim ahli yang nanti akan menolong dia di rumah sakit ya, yaitu dokter ya. Maka yang lebih tepat itu B. Saya menyarankannya untuk keluar dari rumah. Nah, ini juga tidak Bapak Ibu. Saya mengikuti saran dokter yang menanganinya agar segera sembuh ya. Nah, ini padahal dia belum ada berobat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi yang lebih tepat itu Bapak Ibu 3, 2, 1. Yuhu. Lebih tepat yang B. Oke Bapak Ibu, ini merupakan empati karena memang penyakitnya menular. Lebih bagus kita berikan kepada ahlinya Bapak Ibu ya, ke rumah sakit ya, ditangani oleh dokter. Oke Bapak Ibu, kita lanjut lagi soal selanjutnya. Ini murah ya, tunggu dulu Bapak Ibu. Yang nggak payah-payah dulu Bapak Ibu ya. Yuhunya candu banget. Terima kasih Mulia. Seorang warga dengan latar belakang budaya berbeda datang ke kantor Anda untuk mengurus dokumen. Karena kurang memahami bahasa resmi, ia kesulitan menjelaskan kebutuhannya. Apa yang Anda lakukan ya? A. Menyuruh warga tersebut kembali dengan dokumen yang lebih lengkap. B. Menyerahkan kasus ini kepada rekan kerja yang lebih paham bahasa lokal. Ya, berarti ini kita tidak mau berusaha ya Bapak Ibu ya. Kita serahkan saja ke teman kita gitu ya. Antara A dengan B, mana yang lebih tepat? Tentu yang A ya. Kita lihat lagi yang C, membantu warga tersebut dengan sabar dan menggunakan bahasa sederhana atau bahasa isyarat jika perlu. Nah, ini yang lebih tepat antara A dengan C, lebih tepat yang C ya. Karena memang diri kita langsung yang membantu dia Bapak Ibu ya, dengan sabar ya, dengan menggunakan bahasa sederhana ya, apalagi kalau bisa bahasa isyarat ya. Yang D, meminta warga tersebut datang bersama penerjemah lain. Nah, ini kurang efektif dan efisien juga Bapak Ibu ya, membutuhkan waktu yang lama juga ya. Kalau bisa ada tindakan nyata yang positif itu dari diri kita sendiri ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Ini menunjukkan empati ya, pelayanan prima dan kepekaan terhadap keberagaman. Ini adalah pendekatan yang inklusif dan menghormati hak warga. Oke, mantap. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu soal selanjutnya. Yang satu sudah ya? Yang part 1 TO ya. Ini sudah ya Bapak Ibu ya. Oh, ini sudah ya? Oke lah, karena ini sudah jelas C ya.
Oke, kalau banyak yang tahu, kita lanjut soal TU aja. Soal TU ya. Oke, soal selanjutnya. Kita ganti soal ya. Terima kasih Bu Susi ya. Selamat ya Bu Susi sudah lulus PPK. Nah, ini Bu Susi nih Bapak Ibu yang udah belajar bersama saya ya sejak kemarin ya. Kantormu mengadakan acara tur ke suatu desa yang berbeda suku. Sesampainya di sana, kamu menemukan bahwa warga masih menganut adat nenek moyang yang terkesan ketinggalan zaman. Beberapa temanmu berbisik mencemooh adat yang sedang mereka tampilkan. Ya, tindakanmu membiarkan saja, Bapak Ibu. Ya, berarti kalau membiarkan berarti tidak peduli ya. Langsung kita eliminasi, Bapak Ibu. Memaklumi tindakan mereka sebab hal tersebut adalah kenyataan. Ini berupa pendapat. Jika ada berupa pendapat, pernyataan, harapan ya, langsung kita eliminasi. Meminta mereka untuk melihat sisi positif dari budaya tersebut. Boleh Bapak Ibu? Menegur mereka di depan umum agar tidak diulangi oleh yang lain. Ya, ini juga kurang sopan Bapak Ibu ya. Juga tidak merupakan jawaban ya. 3, 2, 1. Yuhu. Ya, kata Bu Susi menunggu pelantikan lagi, doain ya semoga lancar di hari H. Amin. Kapan Bu Susi pelantikan? Nah, ini Bu Susi Handayani yang rajin sekali ikuti live kita dan juga order soal kita ya. Semua file-file kita ini di printnya Bapak Ibu ya, tidak dilihatnya di laptop saja, di printnya semuanya ya. Nah, jadi memang usaha kita itu tidak mengkhianati proses Bapak Ibu ya. Kalau Bu Susi ini sudah order file saya, di printnya semuanya ya, tidak dibawa tidur ya, semuanya di printnya. Oke, mantap sekali. Jadi kalau mau Bapak Ibu seperti nasib seperti Bu Susi ya harus bekerja keras ya Bapak Ibu ya. Amin, amin. Doa kami Bu, tanya ya Ibu Ramadhani, ya Bu Sapitri, ya Ibu apa lagi? Nah, terima kasih ya Bu Lindra ya. Semoga berkah barokah ya. Nah, jadi Bapak Ibu gitu Bapak Ibu ya. Sampai setebal ini Bapak Ibu ya, di printnya semua file saya itu ya sampai seperti skripsi gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sampai seperti skripsi Bapak Ibu. Oke? Oke, next Kak. Oke, lanjut lagi ya. Wow, tanggal 2 Mei. Berarti tanggal 2 Mei masih lama ini, Bun. Bisa atau Bapak ya, masih lama itu ya. Bisa persiapan bersama kami. Sudah mau ujian besok tanggal 22 orang-orang PPK ujian ya Bapak Ibu. Desi menjadi pemenang Uni Sumatera Barat. Ia mendapatkan tugas melakukan penyuluhan ke kabupaten terpencil di Sumatera Barat. Ternyata bahasa daerah mereka sedikit berbeda dengan bahasa daerah yang digunakan Desi. Sedangkan semua penduduk tidak mengerti bahasa Indonesia. Tindakan Desi. A. Memberikan penyuluhan menggunakan bahasa daerah dan menanyakan beberapa perbedaan bahasa mereka. Oke, boleh kita skip dulu. Yang B. Meminta waktu untuk mempelajari bahasa yang tidak dipahami sebelum melakukan penyuluhan. Ya, bagaimana itu Bapak Ibu?
Ini apakah efektif dan efisien? Kita lihat lagi yang C dulu ya. Meminta warga sebagai penerjemah agar bisa memberikan penyuluhan menggunakan bahasa Indonesia untuk bahasa daerah yang berbeda saja ya. Karena di sini memang Bapak Ibu, ternyata bahasa daerah mereka sedikit berbeda ya. Cuma sedikit Bapak Ibu ya, bukan banyak, cuma sedikit Bapak Ibu ya. Nah, cuma sedikit ya. Apakah perlu penerjemah Bapak Ibu? Yang D meminta salah satu warga yang paham bahasa daerah Desi untuk membantu agar acara berjalan lancar. Ini juga tidak efektif efisien ini Bapak Ibu ya. Membutuhkan waktu yang lama Bapak Ibu ya. Mana jawabannya yang tepat Bapak Ibu? 3, 2, 1. Yuhu. Selamat kepada Bapak Ibu yang menjawab A ya, karena memang sedikit. Jadi kita berikanlah penyuluhan menggunakan bahasa daerah dan menanyakan beberapa perbedaan bahasa daerah mereka ya. Mungkin di Mentawai gitu ya Bapak Ibu ya, ada perbedaan bahasa daerah dengan di Padang gitu ya. Nah, ada sedikit, cuma sedikit. Jadi tetap kita berikan penyuluhan dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Minang. Oke Bapak Ibu, mantap sekali. Soal selanjutnya. Oke, waktu sudah habis. Anda merupakan seorang pegawai baru di institusi X ya. Pada hari pertama Anda masuk, ternyata mayoritas pegawai di kantor seringkali menghabiskan waktu sepulang kerja dengan makan malam bersama atau kegiatan tim lainnya. Sedangkan Anda terbiasa pulang tepat waktu selepas kerja. Sikap Anda terkait hal tersebut adalah A. Tetap pada pendirian dan pulang tepat waktu selepas bekerja ya. Lihat di sini Bapak Ibu, di sini sosial kultural. Berarti kita harus bisa berhubungan sosial dengan baik dengan teman-teman yang baru kita itu ya. Kalau yang A ini berarti kita nggak mau bersosialisasi gitu ya. Kalau yang B, ikut kegiatan tim seperti yang lainnya untuk menghargai anggota lainnya. Oke, boleh sekali. C, ikut kegiatan tim sesekali untuk menghargai anggota tim lainnya. Saya akan menjelaskan kebiasaan saya pada anggota tim lain agar dimaklumi. Kalau ini hanya berupa pendapat. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan, harapan ya, itu langsung kita eliminasi. Antara B dengan C, mana yang lebih tepat? 3, 2, 1. Lebih tepat yang B Bapak Ibu. Yang B Bapak Ibu gimana lagi tuh? Yuhu. Ikut kegiatan tim seperti yang lainnya Bapak Ibu untuk menghargai anggota lainnya ya, untuk menunjukkan sikap Anda yang mudah beradaptasi dengan perubahan dan terbuka dengan kebiasaan baru. Yuhu. Ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat ini sini sosial kultural, bedakan Bapak Ibu ya. Di sini bukan wawancara, bukan komitmen Bapak Ibu ya. Oke, di sini tadi ada komentar ya, saya jelaskan sedikit dari Bu Susi ya. Iya betul teman-teman, saya siang ujiannya ternyata ada file tambahan dari Bu Ica ya, nama saya Bu Ica ya. Tentang inklusi saya print paginya ya. Ya. Jadi yang paling banyak itu kalau guru ya, itu tentang pendidikan inklusi atau bagaimana kita menangani anak-anak yang ABK ya, anak berkebutuhan khusus. Nah, itu sangat banyak sekali keluar. Makanya saya kasih tahu Bu Susi langsung dia printnya kan. Di printnya semua file-file kita ini Bapak Ibu. Makanya semua file ini di printnya gimana itu Bapak Ibu ya. Sudah rusak mungkin printernya itu ya, memprint semuanya gitu ya. Jadi makanya ya kalau mau berhasil ya tidak akan mengkhianati proses. Kita harus ada berproses Bapak Ibu ya. Tidak serta-merta kita itu lulus, pasti ada usaha di balik itu. Oke Bapak Ibu? Masya Allah, tabarakallah. Pak Indra, di print habis 3 hari betul. Iya, semuanya itu ya di printnya ya.
Oke, Bapak Ibu, itu temanya seperti skripsi plus coretan dari dosen. Ya, banyak sekali ya, satu file saja sampai beratus halaman ya. Soal selanjutnya. Ya, silakan Bu El ya. TU-nya aja setengah rem ya. Anak istri nunggu di rumah soalnya Bu kalau main-main. Iya, TU-nya mana yang TU-nya yang ini ya. Ya, e-book TU ya. E-book TU-nya berapa? 120 soal ya. Nah, di sini. Lihat Bapak Ibu yang 120 soal. Bapak Ibu baca-baca aja lah TU itu ya. Dia ada 20 soal itu. Nah, sini ya, TU-nya 120 soal. Kalau bisa di-print ya Bapak Ibu ya. Kalau bagi Bapak Ibu yang baru-baru bergabung ya silakan hubungi saja admin kami untuk ingin mendapatkan soal-soal kami, oke? Silakan Bapak Ibu dihubungi saja admin kami ya. Kalau kami di guru database tidak ada TU-nya Ibu. Ya, kalau guru nggak ada ya Bu Susi ya. Yang ada itu TU yaitu yang non guru ya, bukan guru seperti administrasi perkantoran, operator layanan operasional, penata ya, pengelola itu biasanya ada 20 soal tentang TIU ya. Kalau untuk mahasiswa saja berapa Bu? Mahasiswa saja yang di bawah ini Bun ya, yang di bawah ini Bun. Oke Bun, silakan di screenshot saja bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya, karena memang ada file-file tambahan setiap harinya. Oke, yuhu. Ya, inklusi itu teknis ya Bun. Iya, ya, inklusi itu teknis pendidikan inklusi ya. Pendidikan inklusi kan sudah ada di folder tuh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu baca dong. Ya, Bapak Ibu baca pendidikan inklusi itu ya. Mana dia pendidikan inklusi? Kita lihat kan soalnya sedikit dulu. Ya, jadi itu banyak keluar Bapak Ibu ya soal pendidikan inklusi ini. Nah, makanya kata saya baca-baca Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Oh, bukan yang ini. Bukan yang pendek-pendek seperti ini. Dia soalnya agak panjang sedikit ya. Pendidikan inklusi. Mungkin di bawah soalnya ya. Ini evaluasi. Dan karena banyak sekali sudah banyak file saya ini. Nah, ini dia. Jadi soal itu berbentuk SJT Bapak Ibu ya. Seperti ini contohnya kita diberikan narasi Bapak Ibu ya. Lalu kita diberikan sebagai guru apa tindakan yang Anda prioritaskan. Nah, jadi apa tindakan yang lebih tepat. Nah, ini seperti inilah contoh-contoh soal SJT Situational Judgment Test. Nah, ini banyak keluar Bapak Ibu tentang pendidikan inklusi ya. Model yang saya tampilkan ini filenya. Langsung saya berikan. File yang di left ini seperti ini, ya. Nah, kalau soal